Kembali lagi di Logika Ahmad Dhani. Sekarang kita ada tamu dua, Mas Aji Masardi dan Mas Firman. Dua-duanya ini dari nggak tahu dari satu kubu atau netral, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita berusaha untuk mengundang narasumber yang benar-benar benar-benar mau mencopot Setia Novanto, tapi nggak sempat hadir, nggak bisa hadir. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa mengundang mereka. Jadi ini diskusinya agak satu arah ini. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik saya dari awal itu ya. Ini kita bisa ingat ya. Berasumsi aja ya. Yang membuat Pak Sudirman Said sebagai menteri melaporkan rekaman ini ke MKD. Ya, ini teori motif ya, mengungkap sebuah motif di dalam tindakan seseorang. Karena ya kata target person, setiap orang itu yang melakukan sebuah tindakan pasti ada motivasinya. Dan setiap pemegang peran atau aktor itu pemburu tujuan. Jadi dia punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, bagaimana tujuan itu diarahkan, kemana tujuan itu dikehendaki. Ini memang proses yang coba kita akan dalami. Gitu. Tapi minimal saya melihat ini ada interaksi yang kuat. Tidak mungkin tanpa ada sebuah perencanaan awal, kesepakatan awal, sehingga perekaman ini dilakukan. Tapi kalau kita runut ke belakang, tapi yang saya dengar malah Pak Sudirman Said bukan hanya melanggar etika, tapi malah melanggar konstitusi kan dengan memberikan surat jaminan akan diperpanjang itu kan. Ini kan begini, ini problemnya dari awal ini mula-mula induknya ini kan Freeport mau memperpanjang kontrak karyanya sebelum masa waktunya. Nah, padahal menurut undang-undang itu baru 2 tahun sebelum masa habis baru diperpanjang, yaitu masa habisnya 2021. Kemudian baru bisa negosiasi perpanjangan lagi 2019. Nah, tapi Freeport mau lebih awal, dan Sudirman Said ini karena bagian dari orang Freeport itu, meskipun dia Menteri SDM, dia berusaha untuk mendorong Presiden untuk menyetujui keinginan Freeport. Nah, bisnis itu sebenarnya nggak apa-apa ya? Sampai itu nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Seorang menteri mendorong presiden untuk... Menteri ini kan harus mewakili rakyat Indonesia loh. Rakyat harus menjelaskan kepada Freeport, Freeport ini nggak bisa, undang-undang kami begini. Nah, tetapi Sudirman Said kan menjanjikan nanti kita atur lah peraturan pemerintahnya kita ubah agar bisa perpanjangan. Melalui surat resmi. Kepada apa namanya, lupa saya. Orang bule itu ya. Apa itu? Oh iya. Surat resminya ke Jim Moffett ya. James ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam pertemuan itu kan Novanto bilang nggak bisa, ini undang-undangnya begini. Nah, sehingga saya merasa bahwa ini jangan-jangan Freeport ini marah kepada Setia Novanto karena tidak bisa menlunakan presiden. Kemudian Sudirman Said untuk menghukumnya itu pinjam tangan MKD untuk menghukum Novanto yang tidak bisa menuruti kehendak Freeport. Nah, pertanyaannya adalah apakah Freeport memang seperti itu? Saya bilang iya. Saya punya sejarah buruk tentang Freeport. Kalau saya cerita mungkin Dhani akan menjadi nggak objektif lagi nih sebagai host nih, karena menyangkut Gus Dur, dan dia kan Gus Durian banget. Jadi saya ceritakan gini, Dan. Tahun 2000 itu ada Henry Kissinger, bekas Menteri Luar Negeri Amerika yang paling berpengaruh waktu itu. Dia datang ke istana sebagai perwakilan Amerika, tapi juga dia komisaris di Freeport. Kemudian dia mengintimidasi presiden. Presiden diintimidasi di istana loh. Ini kan. Bahwa Presiden Gus Dur diminta... Saksinya ada waktu itu Mas Adi ya? Ada banyak juga yang lain-lain. Bahwa dia minta, Henry Kissinger minta agar Gus Dur memperpanjang kontrak karya Freeport dengan alasan bahwa harus menghormati kontrak karya yang ditandatangani sebelumnya oleh Presiden Soeharto. Nah, Gus Dur menjawab bahwa saya nggak bisa menggadaikan masa depan Papua. Nah, karena itu kontrak Freeport harus direview, harus direnegosiasi. Nah, untuk itu ada beberapa persyaratan yang diminta. Intinya sih Gus Dur tidak mau begitu saja memperpanjang. Nah, sebagai syarat-syarat awal itu kemudian harus ada goodwill mungkin ya. Mungkin boleh diperpanjang tapi goodwillnya lebih bagus atau gimana ya. Nah, untuk memperbaiki mekanisme di dalam itu Gus Dur meminta temannya dia, tokoh Papua namanya Tom Binal, kepala suku Amungme yang hari-hari mendemo Freeport untuk jadi komisaris.
Jadi artinya begini, bahwa Gus Dur ingin mereview kontrak-kontrak ini agar lebih bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Nah, tetapi karena waktu itu memang Amerika sangat kuat dan merasa dia tersinggung dengan ini, kemudian mulai mengintrik-intrik, kemudian jadi gegeran politik itulah, kira-kira sampai di situ. Nah, ini juga kan kecanggihan Freeport itu melakukan lobby-lobby politik dengan pejabat-pejabat negara itu, selain lobby juga menyuap dan intimidasi. Nah, salah satunya adalah Setia Novanto. Jadi kesimpulannya Freeport dalam hal ini US, Amerika ya, melalui Henry Kissinger waktu itu, Ya betul. kemungkinan kuat dibalik turunnya Gus Dur. Ya sangat Kemungkinan kuat ya, besar. kemungkinan kuat ya. Karena sejak itu kemudian mulai intrik-intrik, kemudian di Senayan juga mulai rame yang Ya, nggak artinya jelas. setelah itu Freeport berjaya lagi kan, Nah, setelah Gus Dur jatuh kan, ya Setelah kan? Gus Dur jatuh, Freeport berjaya lagi. lagi. Kemudian bukan hanya itu, kadonya itu bahwa ada undang-undang migas. Liberasi undang-undang migas kira-kira 3 bulan setelah Gus Dur lengser lah. Kemudian untuk memperkuat dominasi mereka juga, konstitusi juga kemudian kan diubah, sehingga makin liberal. Waktu itu Gus Dur sangat menahan soal itu. Ini yang sering. Di sini sekarang saya hadirkan Mas Agus Sudibyo sebagai orang yang dulu pernah duduk di Dewan Pers ya Mas ya. Saya ngelihatnya gini Mas, kasus ini tuh besar, ada sesuatu yang dibesar-besarkan, ada sesuatu transkrip yang sebenarnya nggak sesuai dengan rekamannya ya, transkripnya itu nggak sesuai dengan rekamannya, dan memang ini ada sebuah framing ya, di mana Pak Setia Novanto di sini sebagai ketua DPR harus dibunuh karakternya gitu, dan sebenarnya ini mengusik saya karena saya sendiri pernah ngalamin Mas, dan saya sendiri sering minta tolong sama Mas Agus Sudibyo ini untuk memberikan arahan kepada media ya. Tapi kali ini Mas, ini bukan infotainment Mas. Ini masif sekali dan bagaimana sebuah majalah besar menuliskan opininya yang sama sekali nggak menghargai azas praduga tak bersalah ya. Di sini saya nggak belain Pak Setia Novanto karena jujur saya nggak pernah dapat apa-apa dari Pak Setia Novanto. Dapat uangnya juga nggak pernah, pokoknya nggak ada hubungannya sama saya. Cuman di sini saya sama Pak Setia Novanto tuh sama-sama korban pembunuhan karakter. Jadi saya punya perasaan senasib sepenanggungan. Nah, bagaimana Mas negara dalam hal ini membiarkan begitu saja pers itu liar seperti ini gitu loh? Ya, inilah salah satu konsekuensi dari kebebasan pers ya, bahwa pers itu menjadi sedemikian powerful, dan ketika powerful itu memang ada kecenderungan pers itu untuk bersikap semena-mena gitu ya. Jadi pengalaman saya selama 3 tahun di Dewan Pers dulu itu sering bahwa public figure yang sudah menjadi public enemy dalam tanda kutip itu memang sering jadi sasaran dari pemberitaan yang tidak proper, yang menghakimi, yang tidak akurat dan seterusnya gitu ya. Saya ingat betul dulu bagaimana media memberitakan Nurdin Halid ketika dia sedang terpuruk gitu. Jadi seakan-akan orang kalau sudah jadi public enemy itu sekalian dijatuhkan sekalian gitu. Oke, kita kasih pertanyaan lagi untuk floor ya, karena di segmen ini selalu ada pertanyaan kepada host. Saya ingin bertanya sama Mas Ahmad Dhani. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat Mas Ahmad Dhani apabila Mas Ahmad Dhani berada dalam posisi sebagai orang Papua memandang kasus ini? Apakah kasus Setia Novanto ini harus tetap berjalan sampai tuntas atau berhenti aja terus fokusnya lebih kepada pembangunan Papua? Terima kasih. Kalau saya jadi rakyat Papua, tentunya saya mau kasus ini clear ya. Saya mau kasus ini clear. Kita mau mendengar seluruh rekamannya itu ada di YouTube, ya, sehingga rakyat Papua bisa mendengar keseluruhan rekaman. Ya, jadi bukan sepotong-sepotong.
Karena ketika sepotong-sepotong dan diberi judul yang menarik di YouTube, itu menjadi opini masyarakat. Dan saya ingin MKD setelah sidangnya bisa me-YouTube-kan rekamannya itu seperti apa memang benar seperti itu, ya kan? Kadang-kadang gini, kalau saya sebagai rakyat Papua, saya pun tetap harus clear ya dalam menilai masalah ini ya. Jadi harus dilihat ini sebenarnya peristiwa politik atau peristiwa hukum biasa atau peristiwa pelanggaran etika biasa. Harus clear ngelihatnya. Kalau saya ngelihatnya sebagai Ahmad Dhani, kasus ini politik banget. Kasus ini politis banget. Jadi saya menganalisa ya, ketika nanti MKD tidak memberikan sanksi yang berat kepada Setia Novanto, akan ada serangan balik di mana akan merepotkan Freeport di kemudian hari. Tapi kalau MKD memecat Setia Novanto, analisa saya yang mengganti Setia Novanto akan memuluskan jalannya Freeport berjaya kembali di Indonesia. Itu analisa saya ya. Jadi kalau misalnya saya jadi rakyat Papua, saya mau ini clear dan jelas. Nggak boleh sepotong-sepotong seperti kata Mas Agus tadi, nanti ada peristiwa lain, orang masyarakat lupa lagi gitu. Dan masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab ya. Tapi kalau di logika Ahmad Dhani, semuanya di sini kritis. Mulutmu harimaumu, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kata-kata adalah cerminan hati. Bila tak hati-hati, salah-salah yang keluar dari mulut justru akan mencelakakan si empunya. Ambil Islamnya, pulang. Assalamualaikum. Ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun.